Halo Sobat PGSD, selamat datang di podcast pertama Himpunan Guseda. Hai Sobat PGSD, apa kabar nih? Udah awal tahun aja ya kan? Gimana kabarnya tahun kemarin? Seru pasti ya. Banyak pembelajaran, banyak kisah. Nah, untuk mengawali tahun baru ini, Guseda akan mengadakan sebuah podcast. Podcast ini akan dipandu oleh saya sendiri sebagai moderator, yaitu Ines Padilla. Kalian bisa panggil saya Ines. Oke, kalian penasaran gak nih dengan tema podcast kali ini tentang apa? Jadi, podcast kali ini bertemakan tentang apakah kita perlu mengikuti organisasi di perkuliahan. Nah, podcast kali ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang kece nih, yaitu Kang Panhas. Halo Kang Panhas. Oke, halo Ines ya moderatornya. Iya. Oke. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah sehat, baik tentunya. Alhamdulillah ya Kang ya. Oke, jadi kece banget kan ya narasumber kita kali ini. Beliau juga akan memberikan ilmu nih yang bermanfaat untuk kita semua sesuai dengan pengalaman hidup beliau. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai aja ya sobat. Oke, jadi kan materi kali ini tuh tentang apakah kita perlu mengikuti organisasi di perkuliahan ya Kang ya? Ya, betul. Jadi Ines mau nanya nih, menurut pandangan Akang sendiri gitu ya, tentang organisasi itu apa sih? Oke. Ya, sebelumnya tadi kan Ines ya udah menyampaikan bahwasanya akan memberikan materi atau apa. Tapi di sini akan lebih senangnya buat sharing aja gitu ya. Karena kan akan juga nggak terlalu banyak ilmu dan pengetahuannya masih kurang lah daripada yang ada lah narasumber yang lain. Tapi ya mungkin di sini kita boleh kan ya sharing aja sih ini mah gitu dari Akang ya. Tadi udah dikenalkan juga ya teman-teman, nama saya Fanas Nusauri. Alhamdulillah waktu dulu pernah tuh di Guseda itu saya waktu awal-awal itu jadi anggota dari Departemen Organisasi dan Pengkaderan. Kemudian di periode kedua Akang sendiri itu jadi alhamdulillah diamanahkan jadi ketua Hima Guseda periode 2022-2023. Dan sekarang alhamdulillah merangkap lagi, bukan merangkap ya, naik ke Badan Eksekutif Mahasiswa sampai sekarang gitu. Tapi kita sebetulnya bukan memberikan materi tapi ya ini takutnya Akang kan masih banyak kekurangan gitu, tapi lebih ke sharing gitu pengalaman Akang. Nah, tadi kan Ines juga bertanya ya bagaimana pandangan Akang gitu. Iya. Gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana pandangan Akang tentang organisasi? Oke. Mungkin langsung dari awal kali ya. Awal itu Akang 2020 nggak mengenal sih sebetulnya, nggak mengetahui gimana sih organisasi itu sebetulnya. Waktu itu awal Akang mengenal itu saat PKMDSD, pelatihan kepemimpinan mahasiswa guru sekolah dasar. Di situ Akang setelah mengikuti walaupun secara daring ya waktu itu karena kan masih COVID-19 gitu. Akang waktu itu secara daring selesai PKMDSD ditentukan ketua angkatan. Nah, itu awal Akang mengenal organisasi. Teman-teman di sana mungkin ada yang mau jadi ketua angkatan atau enggak, tapi ya alhamdulillah mungkin itu awal Akang mengenal organisasi, Akang jadi ketua angkatan waktu itu. Angkatan 2020 berarti Akang waktu itu. Nah, di situ Akang sempat bingung sebetulnya apa sih organisasi itu. Waktu itu Akang belum tahu cara public speaking, belum tahu cara manajemen dan lain-lain sebagainya yang mana melingkupi organisasi. Akang waktu itu pun masih nggak tahu gitu cara ngomong depan orang itu gimana sih sebetulnya, kan sih gitu harusnya seorang ketua itu harusnya udah punya gitu skill set kayak gitu tuh. Cuman Akang belum bisa waktu itu, dan awalnya memang karena keterpaksaan gitu jadi ketua angkatan awalnya. Tapi makin kesini karena udah terbiasa Akang selalu dibenturkan dengan masalah. Awal juga Akang disuruh jadi moderator, cuman Akang nggak bisa sama sekali buat membawakan acara gitu. Akang nggak bisa sama sekali ya, tapi itu mungkin progresnya ya dari seorang mungkin Akang sendiri Fanas Nusauri gitu, di mana menjalankan segi organisasi. Akang sama sekali nggak tahu dari awal perkuliahan. Waktu itu pun Akang pernah di SMP. Akang tuh sekolah di MTS Nurul Hadi gitu di Kadungmangu, nggak terlalu terkenal, nggak apa-apa.
Di situ aku juga ikut OSIS, cuma nggak terlalu memahami gitu sampai pada kuliah. Akang sedikit banyaknya memahami organisasi itu bagi Akang adalah sebuah wadah gitu ya, wadah kosong aja sebenarnya mah. Wadah kosong yang mana yang mengisinya itu sendiri adalah kita selaku pengurus-pengurusnya gitu kan. Kemudian bagi Akang organisasi itu seolah-olah sebagai badan gitu, ada kepala, ada tangan, ada kaki, dan lain sebagainya, yang mana kalau hanya kepalanya aja yang berpikir nggak mungkin semuanya bisa diterjalankan gitu kan. Ada tangan dan lain sebagainya itu bisa untuk bergerak gitu loh. Nah, dari apa yang Akang pengalaman Akang gitu ya, sampai sekarang Akang masih di kampus Pakuan di PGSD semester 7. Wah, banyak banget pengalaman yang memang bagi Akang itu luar biasa, bisa mengubah pribadi Akang yang tadinya Akang nggak bisa ngomong depan orang jadi bisa, karena mungkin awalnya juga terpaksa sih sebetulnya. Akang nggak memahami itu organisasi, nggak memahami public speaking itu seperti apa dan lain-lain sebagainya. Awalnya Akang terpaksa, terus Akang mencoba satu hal sih sebetulnya. Akang dari dulu itu sampai sekarang itu cuman apa coba, cuman Akang punya kemauan itu aja. Akang nggak punya skill dulu, nggak punya basic buat organisasi, nggak punya apa ya namanya, sesuatu yang emang udah dipunyai dasarnya gitu. Tapi Akang yang mencoba untuk mau aja. Nggak bisa, tapi insya Allah sih nanti ke depannya bisa gitu. Jadi pengertian dari organisasi itu sendiri itu adalah sebuah wadah yang kosong. Iya, bagi Akang sih cuma wadah kosong sebetulnya mah, yang isinya itu kita sendiri gitu yang mengisinya. Ibaratkan kalau air kan itu tempat kosong nih, misalkan gelas, kita mau isi air apa gitu gelasnya, itu air jeruk, air teh, atau air apa gitu kan. Di situ sebetulnya kita sendiri gitu yang mengisi organisasinya itu. Iya, mau gimana ke depannya itu kita sendiri gitu. Tapi jangan lupa organisasi juga bukan hanya wadah kosong sih sebetulnya, tapi punya tujuan. Itu terbentuknya suatu organisasi itu pasti punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Pasti untuk masyarakat luas gitu, bukan hanya untuk pribadi. Tapi ada juga ya manfaatnya untuk diri sendiri yang tadi Akang bilang. Banyak banget sebenarnya. Manfaatnya banyak banget, bahkan mungkin manfaatnya itu nggak Akang pernah pikirkan sebelumnya bahwa manfaatnya bakal sebesar ini gitu loh. Ya. Jadi menurut Akang itu penting banget ya organisasi di perkuliahan ini. Ya, kalau bagi orang-orang yang mungkin memahami itu penting, pasti penting. Tapi tetap aja sih ada orang yang bakal nganggap nggak penting gitu loh. Tapi bagi Akang pribadi sampai dengan saat ini Akang berkuliah, bagi Akang organisasi penting. Di mana sih kita nggak berorganisasi gitu kan? Mungkin di rumah aja kita berorganisasi. Ada ayah sebagai kepala keluarga, ada ibu mungkin bisa sebagai sekretaris, bisa sebagai bendahara yang ngurusin ini segala macam, bisa jadi seksi-seksi dan lain-lainnya gitu kan. Maksudnya ada sesuatu yang di manage gitu di keluarga juga. Nah, bagi Akang organisasi itu penting sebetulnya. Selain daripada untuk memupuk diri sendiri agar lebih berkembang dan lebih maju, untuk masyarakatnya pun sebetulnya itu organisasi itu lebih penting banget sebetulnya. Gitu. Jadi menurut pandangan Akang itu organisasi itu penting ya. Penting, karena untuk betul. Selain melatih diri kita menjadi lebih baik ke depannya, juga membuat kita tahu cara berpikir atau misalnya itu. Iya betul kayak gitu. Selain daripada kita mengasah diri kita pribadi, secara luasnya organisasi ini penting bagi masyarakat. Ibaratkan sekarang Himaguseda, otomatis kan teman-teman pengurus ini yang menaungi dong seluruh anggota Himaguseda itu mahasiswa aktif. Nah, di situ kan otomatis ketika ada teman-teman mahasiswa yang ingin mengeluhkan tentang keprodian, kemudian fasilitas dan segala macam, kan yang bisa menaungi itu dari lembaga dong. Otomatis harusnya kan yang bermanfaat lebih itu keluar. Ke diri sendiri itu mungkin bonus gitu ya. Kita harus kan manusia yang paling baik itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain kan. Nah, salah satu yang bisa menjadikan wadah kita untuk bermanfaat ya di organisasi sebetulnya. Jadi itu tuh kalau misalnya kita mengikuti organisasi ya, yang dirasakan oleh Akang itu tuh mengikuti organisasi itu gimana sih dari awal mulai yang Akang ikut PKMGSD itu, yang awal-awal masih COVID itu tahun 2020 ya.
Nah itu tuh yang Akang rasain tuh awal-awal tuh seperti apa gitu? Oke, rasa ya berarti. Iya. Wah, awal-awal tuh Akang kan tadi sempat menyampaikan ya bahwasanya Akang itu nggak tahu sama sekali gitu organisasi itu seperti apa, jalannya seperti apa, kemudian harus memiliki tujuan ternyata kan dan lain-lain sebagainya. Memang yang Akang rasakan pasti yang satu, karena organisasi itu harus menghadapi banyak masalah. Kita selaku pengurusnya juga harus menghadapi dong. Kita ada urusan pribadi yang memang harus diselesaikan, tapi kan kita harus menyelesaikan urusan umum dulu nih sebelum urusan pribadi kita gitu kan, harus mendahulukan urusan umum. Otomatis apa yang kalian rasakan adalah pasti ya awal-awal tuh pusing ya, nggak ngerti apa-apa, kemudian bingung harus ngapain dan segala macam. Kemudian akan rasakan mungkin sedikit banyak rasa sakit juga sih sebetulnya, tapi itulah yang akan rasakan. Oh ternyata ketika manusia mau berkembang itu harus dengan rasa sakit ternyata. Kalau kita seneng-seneng doang kita nggak bakal dapet apa-apa dong. Benar tuh. Nah sekarang kan kalau misalkan kita mau masuk surga juga banyak ujian lah gitu kan. Iya benar. Harus ngejalanin ibadah gitu kan, harus menghindari dari hal-hal yang itu kan sangat berat kan ya. Iya. Kadang kan sekarang meninggalkan sholat mungkin sesuatu yang ibaratkan mudah gitu kan, mungkin itu ujiannya. Sama mungkin di organisasi juga harus yang namanya menghadapi hal-hal kayak gitu loh. Apa ya namanya, rasa-rasa seperti itu tuh harus kita hadapin. Dan yang akan pegang itu, kalau akan nggak pernah menyerah itu artinya akan nggak pernah gagal sebetulnya Pak. Iya, oke. Jadi intinya mah ini ya Kang ya, apa namanya, kalau misalnya awal mula ikut organisasi itu perasaannya tuh kayak bingung, ngapain gitu ikut organisasi itu. Tapi karena nggak tahu apa-apa gitu. Tapi semakin kesini mungkin semakin diasah, semakin banyak masalah yang datang, mungkin jadi terbiasa buat Akang. Nah iya betul. Karena terbiasa terbentur dengan masalah ya, kita akhirnya terbentuk, kata Tan Malaka kan gitu kan ya. Iya. Terbentur lalu kita terbentuk gitu. Jangan sampai terbentur kita malah bonyok gitu. Bonyok sih pasti, tapi jangan sampai terbentur itu kita menyerah di tengah jalan gitu. Tapi kita harus tanamkan ke diri kita bahwa setelah kita terbentur kita harus terbentuk gitu loh. Iya. Dan salah satu yang memang harus dipegang itu jangan menyerah. Apapun masalahnya, percaya bahwa itu masalah akan selesai gitu. Iya. Jadi kalau misalnya dilihat nih setelah Akang banyak menerima cobaan dari mengikuti organisasi, menerima masalah gitu kan ya, sampai hingga Akang terbentuk, itu tuh yang Akang rasain tuh manfaatnya itu apa? Benefitnya sampai detik ini tuh itu mengikuti organisasi itu apa? Iya, bagi diri Akang pribadi sih Akang merasakan bahwasanya ketika Akang mengikuti organisasi sedikit banyaknya Akang merasakan perubahan diri Akang sendiri. Dari kemudian cara berpikir, dari cara kita menyelesaikan masalah, dari cara Akang mungkin berbicara itu benar-benar berubah sih, berkembang. Walaupun sampai saat ini Akang rasa Akang masih banyak kurangnya, Akang masih banyak kesalahannya gitu loh, masih belum bisa sampai ke pada titik yang memang wah Akang ini ngerasa udah gitu, enggak. Tapi Akang ngerasa banyak banget kurang dan salahnya. Tapi dari sekian banyak cobaan yang Akang pernah hadapi selama ikut organisasi gitu loh, dan titik jangan menyerahnya itu yang Akang merasakan benefit yang sangat sekali, banyak sekali perubahan yang terasa. Mungkin ya itu tadi cara berpikir Akang dituntut untuk menyelesaikan masalah, tidak lari dari masalah. Akang merasa Akang dituntut harus bijaksana. Apalagi mungkin sebagai ketua kita harus merendahkan ego. Bukan berarti merendahkan ego itu kita selalu mengalah, nggak juga, tapi lebih ke mencari tahu gitu loh, bahwasanya gimana sih ini masalahnya. Jangan sampai kita secara mengambil keputusan itu selalu emosional. Tapi dari banyaknya masalah dan juga dari banyaknya salah, kan banyak belajar juga sih sebetulnya gitu. Iya, jadi banyak banget ya benefit mengikuti organisasi perkuliahan. Pasti banyak banget lah bagi Akang mah. Selain kita mengikuti organisasi itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita terhadap sesuatu hal yang belum pernah kita coba. Betul. Itu juga Akang jadi teringat salah satu yang memang Akang juga ngerasa bahwa Akang itu senang gitu mencoba hal-hal yang baru. Walaupun tadi Akang nggak tahu cara untuk hal-hal baru ini Akang
rasakan itu seperti apa gitu, walaupun ya memang harus dijalanin gitu kan. Dan selama ini ya itu tadi Akang yang intinya sih mau dulu aja sih, mau dulu untuk kalau bagi Akang ya, bagi Akang, bagi diri Akang kuncinya mau dulu aja gitu, bisa atau enggak nanti bisa belajar lah gitu di tengah jalan. Oke, jadi pokoknya intinya di sini perubahan atau dampak yang Akang rasain itu sangat besar ya bagi diri Akang itu. Cukup besar banget sih rasanya. Kalau Akang hanya mungkin jadi mahasiswa yang kalau Akang misalkan ya dulu mungkin nggak ikut organisasi, ya mungkin Akang nggak pernah dapatkan kebermaknaan dari arti suatu kehidupan sih sebetulnya. Akang juga banyak ngerasain arti kehidupan tuh di organisasi. Mungkin sedikit cerita boleh? Boleh. Waktu Akang melaksanakan PKM GSD waktu itu benar-benar banyak buat ujiannya. Mulai dari narasumber yang Akang harus cari-cari, kemudian administrasi dan lain-lainnya, pokoknya banyak banget cobaannya. Nah, Akang merasa dari situ, Akang tuh merasa kayak gini, ketika waktu itu tuh, wah Akang tuh bisa nih gitu melaksanain ini semua dengan diri Akang sendiri gitu, percaya diri banget gitu ya. Bahkan mungkin sombong kali ya gitu. Dan Akang waktu itu teringat bahwasanya ketika ada masalah dan Akang nggak bisa menyelesaikan masalahnya, oh barangkali ini bukan ranah saya gitu. Dan Akang di situ ada ngerasa titik balik itu maksudnya yang tadinya Akang mungkin ngelaksanain itu sendiri dengan sok-sokan gitu loh, bahwa ini udah bisa gue selesaikan sendiri kok gitu. Ternyata Akang ngerasa di situ tuh butuh banyak bantuan, utamanya bantuan dari Tuhan, bantuan dari Allah gitu. Di situ Akang langsung ngerasa Akang juga selain daripada usaha, di situ berdoa gitu, ya Allah mudah-mudahan ini kegiatan lancar, bermanfaat bagi teman-teman yang lain gitu loh. Walaupun saat pelaksanaan pun banyak ujian, tapi di situ Akang belajar banget sih dari masalah itu, malah kita mendekatkan diri kita pada Allah gitu loh. Malah ngerasa nih Akang kalau Akang nggak ada masalah, Akang terlalu leha-leha gitu loh. Leha-leha dalam artian nanti aja mungkin sholatnya gitu, nanti aja. Tapi di situ ketika Akang dapat masalah, ini harus nih gitu loh, harus berdoa gitu. Karena mungkin ini masalah nggak bisa Akang selesaikan sendiri, tapi ada Allah gitu yang maha menyelesaikan masalah gitu sih, yang Akang rasakan juga gitu loh. Jadi suatu tumpuan bagi Akang bahwasanya dari masalah ini kita hadapin, jangan sampai menyerah, dan kita ingat satu, punya Allah gitu loh. Siapa sih yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Allah kan? Pasti Allah bisa menyelesaikan masalah semuanya asalkan kita berdoa gitu. Itu sih yang Akang rasain. Jadi ya dari awal kan pengertian organisasi itu sebuah wadah ya kan ya, yang pasti punya tujuan, wadah yang kita isi, yang perlu kita isi dan memiliki tujuan. Ya, betul. Nah terus banyak banget benefit yang kita dapat setelah kita mengikuti organisasi. Tapi di sisi lain organisasi itu tuh ini juga ya nggak mudah-mudah gitu ya. Ya betul, banyak tadi yang sampaikan kan, banyak masalah, banyak kesulitan, kemudian banyak ujiannya banyak gitu kan. Tapi kan memang kalau ujian dimanapun kita diuji kan, mau masuk organisasi ataupun tidak kita pasti diuji. Cuman mungkin taraf ujiannya berbeda-beda gitu setiap orang, dan itu yang Akang rasakan gitu loh ketika Akang diuji, apalagi Akang menjabat sebagai ketua hima gitu kan, yang memang itu amat berat. Mungkin Akang juga pernah 1-2 kali itu sampai nangis Akang menghadapi masalah itu. Beneran itu sampai nangis Akang, karena ngerasa ini berat banget, tapi ternyata itu loh yang membuat kita berkembang dan membuat kita tumbuh itu dari situ, dari rasa sakit itu gitu loh. Kalau manusia itu hanya suka senang-senang aja, hedonik disebutnya ya, teman-teman itu suka senang-senang aja, happy dan lain sebagainya macamnya, ya itu kita nggak akan mendapatkan sesuatu yang bermakna sebetulnya. Pemaknaan itu hadir sebetulnya dari rasa sakit itu. Jadi kalau buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini tuh, kalau mau ikut organisasi itu harus memiliki
kesabaran juga ya Kang ya. Iya, tetap itu kalau kesabaran sih kayaknya di setiap sisi kehidupan harus ada gitu. Harus ada ya. Tapi apa ya, mampu gitu, Ya, mau gitu. mau aja sih sebetulnya kalau kamu mau dulu. Masalah gitu ya. Tapi lebih bagusnya nih ya, lebih bagusnya kalau teman-teman yang mau ikut organisasi harus belajar dulu sebetulnya. Iya. Jangan sampai juga kayak akang yang nggak tahu-tahu banget gitu loh. Tiba-tiba oh beneran berani gitu loh soal untuk ini mau aja yang penting mah. Jadi moderator bisa nggak Has? Bisa mau gitu. Padahal nggak bisa gitu, padahal nggak bisa. Yang penting mau dia mau nyobain gitu, mau nyobain sesuatu hal yang baru. Tapi ya buat teman-teman yang mau masuk organisasi, alangkah baiknya belajar dulu sih sebetulnya. Apa itu mungkin organisasi, mungkin kalau misalkan mau masuk Guseda, apa itu Guseda gitu kan. Tadi akan sampaikan juga kenapa akan sampaikan banyak masalah, banyak rasa sakit dan segala macamnya. Itu loh yang sebenarnya yang sampai mungkin bagi setiap beberapa manusia itu loh yang membangun mereka sebetulnya mah kan gitu. Kita nggak tahu orang-orang sukses seperti mungkin seorang pengusaha, kemudian seorang pimpinan di suatu perusahaan itu rasa sakitnya segimana kita nggak tahu. Tapi kan kita hanya tahu nih, wah orang itu sukses jadi manajer gitu, wah orang itu sukses jadi menteri, wah orang itu sukses jadi pengusaha rental mobil. Tapi kita nggak tahu rasa sakitnya segimana. Dan itu yang sebetulnya yang membangun kita tuh itu. Harus kita pokoknya kan di dalam dunia ini kita nggak ada kan yang nggak dapat ujian sama sekali kan. Iya, benar. Ada itu pasti ada ujian, itu masalah itu pasti ada, dan sebenarnya tugas kita tuh itu untuk menyelesaikan masalah dan ujiannya itu kan. Allah juga bilang kan bahwasanya kalau Allah itu memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan hambanya. Barangkali misalkan sekarang Ines nanti misalkan jadi kahim misalkan, amin gitu ya, misalkan barangkali Ines mampu karena Allah belum itu gitu loh. Tapi terkadang kita yang merasa nggak mampu itu. Iya benar. Nah. Rasa diri kita ya, makin pokoknya pikiran kita tuh yang bikin seolah-olah hilang gitu. Itu dia, prasangka baik juga harus sih sebenarnya ke dalam diri kita. Karena kan gini ya, kita itu Allah juga kan tergantung prasangka baik hamba ya kan, gitu kan ya. Nah kalau kita misalkan berprasangka kita nggak bisa nih ikut organisasi, kita nggak bisa nih jadi ketua himpunan, kita nggak bisa nih ikut ini, kita nggak bisa, kita nggak pernah bisa gitu. Coba bilang ke diri kita dulu kita bisa dan kita mau, kita nikmatin ujiannya, kita mampu gitu loh. Bilang aja ke diri sendiri, gue mampu, gue bisa gitu loh. Walaupun nanti pas saat pelaksanaannya banyak ujian, banyak cobaan dan masalah, itu loh yang sebenarnya ujian buat kita nanti bisa gitu loh. Bisa kan karena terbiasa kan gitu kan. Itu dia makanya buat teman-teman yang mau masuk organisasi ya masuklah gitu, cobain gimana ujiannya. Itu ya makanya yang bikin kita untuk selalu tumbuh tuh itu. Luar biasa kan organisasi itu, harus cobain pokoknya di organisasi. Baik itu entah di mana, organisasi kemahasiswaan, organisasi di luar kampus. Organisasi itu kan macam-macam ya corak-coraknya. Ada dan juga masing-masing punya tujuannya dong tersendiri tadi. Organisasi itu kan nggak cuma hanya wadah kosong, tapi wadah kosong yang diisi untuk mencapai tujuan sebetulnya mah itu. Nah yang bisa untuk mencapai tujuannya itu ya dibantu dengan seluruh pengurusnya, nggak hanya ketua, nggak hanya wakil, nggak hanya sekretaris dan bendahara, tapi semua anggotanya, pengurusnya itu yang dalam organisasi harus mampu untuk mencapai tujuannya. Tuh. Tapi ya akan merasakan waktu akan menjabat juga nggak terlalu bagus-bagus amat lah gitu. Tapi berjalan ya Kang ya. Berjalan sih sebenarnya. Berjalan sih alhamdulillah sampai akhir, cuma ya gitu. Tapi sekarang Kang malah lanjut ya ke BEM. Lanjut ke BEM. Alhamdulillah. Mau mencari masalah baru. Mencari masalah baru di sini. Bisa jadi. Karena ada masalah lagi. Nah, akan dulu waktu selesai nih, kalau bahasanya LPJ-an ya, laporan pertanggungjawaban itu di akhir, setelah akan membacakan kalimat akhir itu akan ngerasain kekosongan gitu loh.
karena kau udah ngejalanin itu 1 tahun sebagai ketua himpunan, akan ngerasain pahit manisnya sama teman-teman, kemudian gejolaknya, dilemanya, dinamikanya akan ngerasain gitu loh, dari berbagai macam tuntutan yang datang ke akang. Selalu kalau ada masalah tuh yang dicari tuh Panhas gitu. Di kesaudarinya pasti itu seorang ketua yang dicari. Nah, setelah akang membacakan kalimat terakhir di LPJ akang itu, ngerasa kekosongan aja, oh gitu. Yang kemarin-kemarin udah selesai juga ya gitu ya. Jadi malah kayak rasa pengen lagi dapet hal-hal itu, kenangannya, kemudian memorinya dari selama menjabat jadi ketua itu. Wah, itu yang bikin terharu, sedih, seneng juga campur aduk di situ. Dan aku ngerasain itu sih, kekosongan saat akan membacakan oh udah beres ya, udah berganti ya gitu. Ya awalnya terpaksa ya kan ya. Iya, walaupun awalnya kayak terpaksa, tapi waktu akan terpaksa itu akan ya berusaha semaksimal mungkin itu. Walaupun awalnya mungkin sedikit terpaksa, tapi akan jalanin gitu lah, tapi akan menemukan sesuatu yang memang kalau akan terus-terusan terpaksa akan nggak bakal enak dong jalannya, dan pada akhirnya akan menikmati bahwasanya gue tuh sedang di posisi seperti ini, peran gue tuh seperti ini di tahun ini, dan gue menikmati akhirnya gitu lah, kayak gitu. Sampai ke taraf menikmati itu enjoy, enak buat ngejalaninnya gitu. Dengan pasti ngejalaninnya juga dengan lapang dada ya. Walaupun banyak ya betul, harus lapang dada, dan itu tadi yang prasangka itu tuh. Itu harus benar-benar ditanamin kita, wah kita bakal bisa nih, kita bakal selesai kok gitu, tapi dengan selesai dengan cara baik tentunya ya. Iya, dengan menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada ya. Betul, itu wah itu benar-benar akan ngerasain luar biasanya di benefit. Ya balik lagi sebetulnya kan itu ya, Akang tadi bilang Akang sharing, Akang ini pengalaman Akang, kemudian nanti kan tergantung teman-teman sendiri mengolahnya kan. Teman-teman mungkin ada yang ketika setelah mendengar ini banyak masalah di situ nggak mau, ada yang malah makin tertantang, oh seperti ini ya gitu ya. Ya karena kan setiap orang juga beda-beda ya. Yes, betul. Ada yang pengen yang seperti Akang bilang pengen mencoba hal-hal baru gitu kan. Ada juga yang kayak nggak mau ribet gue mah gitu. Iya betul. Tapi ya kerasa sih kalau misalkan kita kuliah terus pulang, kita nggak mendapatkan sesuatu. Aku juga ngerasain mendapatkan relasi di organisasi. Wah, kalau mungkin akan nggak masuk kalau akan nggak jadi pengurus himpunan, mungkin akan nggak tahu gitu loh. Oh ternyata teman-teman PBSI kayak gini, teman-teman bahasa Inggris kayak gini, teman-teman IPA gini, teman-teman empiris kayak gini, dan itu seru banget. Kita mendapatkan banyak teman relasi, akan ketemu dengan kakak-kakak tingkat, akan malah kenal, akan dengan teman-teman yang sekarang gitu kenal gitu loh. Barangkali kalau akan nggak terjun ke sini, akan nggak bakal banyak gitu loh relasinya. Dan mungkin kan dari nggak tahu mungkin ini harapan akan atau gimana sih, nggak tahu juga gitu loh, dari siapa sih yang temen yang dari relasi yang kita kenal bakal ngajak kita gitu loh, misalkan untuk buka usaha, untuk ngajak kerja atau segala macam, kan itu nggak tahu. Tapi intinya kalau kita membangun relasi ya, kalau Akang sendiri pribadi ya udahlah kita ikhlas menjalani untuk membangun relasinya aja sebetulnya. Itu sih, wah banyak banget sih sebetulnya sampai Akang dapat relasi mungkin sebanyak ini gitu loh, teman-teman yang sekarang kenal Akang gitu loh. Banyak banget tuh kayaknya. Sampai bingung kan juga sekarang udah sampai sini, dan nggak kerasa loh. Nggak kerasanya tuh sekarang Akang udah sampai ke semester akhir gitu sekarang. Berarti sekarang lagi menyusun skripsi atau ya doain aja ya. Mudah-mudahan masih aktif ya di BEM. Masih aktif di BEM sambil menyusun. Walaupun dalam hal menyusunnya terbagi-bagi dong pasti. Ada yang harus ambil organisasi, ada yang harus nyusun proposal gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah Akang masih ngerasa Akang juga nggak mau menyerah gitu loh. Itu kuncinya teman-teman. Ya mudah-mudahan bermanfaat mungkin ya di pengalaman Akang ini, dan ngerasa Akang juga masih banyak salah dan Akang harus
terus belajar. Itu kan sekarang tuh Akang lagi ini ya, apa namanya, lagi sambil nyusun skripsi, tapi aktif juga di BEM. Yeah. Nah, itu tuh pasti kan pikiran Akang kebelah gitu ya, kebagi dua gitu. Kebagi dua, betul. Harus mementingkan mana dulu nih yang menurut Akang penting, tapi kan sedangkan dua-duanya juga menurut Akang penting gitu. Nah, cara ngebagi waktu Akang itu seperti apa gitu? Sebetulnya kalau masalah pembagi waktu sampai saat ini Akang masih belum benar-benar bisa sih membagi antara Akang menyusun proposal skripsi dan membagi antara Akang harus sama organisasi. Terkadang Akang malah lebih mementingkan organisasi, beresin dulu nih ininya gitu, baru nanti proposalnya gitu loh. Jadi untuk masalah, kalau kita kan sebetulnya menurut Akang semua orang punya waktu gitu kan, cuman pembagian prioritasnya aja yang harus dibagi. Semua orang punya waktu, tapi semua orang juga punya prioritas gitu loh. Jadi harus menurut Akang yang lebih ininya prioritasnya kemana gitu. Tapi terkadang Akang lebih ke organisasi sebetulnya, karena itu kepentingan umum. Iya. Gitu. Tapi ya mudah-mudahan bisa dibarengi juga sih sama Akang menyusun proposal. Gitu. Wah. Pokoknya buat teman-teman yang mau masuk organisasi silakan rasakan nikmatnya, pahit manisnya. Teman-teman sendirilah yang rasakan. Gak mungkin kan Akang ngasih kayak gini tuh kalau teman-teman gak merasakan sendiri, gak ngerasain dan rasanya tuh kayak gimana. Gimana sih kalau misalnya ikut organisasi terlalu mementingkan organisasi misalnya? Pasti kan orang tua juga pengennya cepat lulus nih anaknya, sedangkan tadi Akang bilang kan terlalu mementingkan organisasi gitu. Ya tetap sih sebetulnya harus balance antara organisasi dan perkuliahan. Akang biasa sebenarnya ya pengennya bukan cepet lulus ya, sebetulnya pengennya juga Akang pengen lulus dengan tepat waktu, pengen membagikan orang tua. Nah mungkin buat teman-teman yang emang orang tuanya masih ragu segala macem, ini pengalaman Akang lagi. Tapi ini nggak tahu sih boleh ditiru apa enggak sebetulnya, ya teman-teman bisa ambil lah sendiri itu poin-poinnya. Akang tuh dulu memang sebetulnya Akang jadi ketua himpunan izin dulu orang tua. Akang bujuk gitu loh, Bu gitu loh, Akang bujuk Bu pengen jadi ketua himpunan, gimana boleh apa enggak. Akang bujuk lah sampai akhirnya bilang boleh, walaupun sebetulnya ibu alasan kemarin aja jadi pengurus, jadi pengurus kamu pulang malam terus ngurusin organisasi mulu. Ya Akang bilang itu prosesnya Bu gitu. Bagi Akang gitu, masih muda Akang pengen cari sesuatu yang baru gitu loh. Ya akhirnya dibolehkan, sehingga pas jadi ketua himpunan juga ya banyak pro kontra sih sebenarnya sama orang tua. Akang itu sebetulnya harus dibilangin, tolong pulangnya jangan kemalaman, kata si ibu tuh. Jangan kemalaman ya pulangnya. Iya kata Akang. Iya dulu. Akang iyain dulu. Iya pulangnya nggak malam. Jam 12 Akang baru pulang. Akang pulang itu sebetulnya mencari apa ya, diskusi sih sebetulnya, diskusi sama teman-teman yang ada di kampus, diskusi sama kakak tingkat, seru diskusinya dulu, seru banget. Akan cari tahu, yang akan pengen tahu tentang organisasi itu sampai tengah malam gitu loh. Dan emang itu ngerasa akan seperti ini loh dunia perkuliahan gitu. Kita diskusi. Walaupun mungkin saat diskusi akan terkadang banyak dengar, maksudnya akan nggak terlalu banyak ngomong, akan dengerin. Tapi itu yang bikin akan dapat sesuatu gitu. Minimal kan ketika kita mendengarkan, kita mendapatkan sesuatu dong dari orang lain tersebut, walaupun kita nggak banyak ngomong gitu. Tapi kadang kan banyak orang lebih seneng ngomong gitu daripada mendengarkan. Nah dari situ merasa itu berlanjut terus. Si ibu tetap amanahin jangan pulang malam, aku pulang malam. Terus akan terkadang lebih pentingin organisasi, walaupun itu sebenarnya nggak baik juga. Tapi akan dapat suatu arahan dari mungkin cutting ya, akan gitu. Akan gimana sih? Angkatan di atas Akang. Nah ada pokoknya itu akang yang luar biasa gitu kan. Selalu Akang kalau ada masalah kadang selalu pergi ke dia gitu loh.
nggak satu orang sih sebetulnya, banyak cuman terkadang ke dia lagi gitu loh, jadi solusinya. Dan waktu itu disampaikan bahwasanya tolong tetap jaga baik hubungan dengan orang tua, kasih pengertian. Nah itu yang kan nggak kasih pengertian, mungkin kenapa Kang pulang itu nggak dikasih pengertian itu gitu mungkin ya. Nah dari si Akang ini ngasih tahu nih Akang kayak gitu, kasih pengertian ke orang tua, sekali-kali beliin hadiah lah sama orang tua gitu. Akang nggak pernah sama sekali beliin hadiah sama orang tua, dan waktu itu malah Akang inisiatif untuk ngebeliin baju. lagi panas-panasnya karena Akang sering pulang malam, iyain doang gitu. Si ibu sering marah gitu kan kalau Akang pulang. Tapi marahnya ibu Akang itu nggak marah-marah yang ngebentak, tapi lebih ke Diem. Tapi Akang sering bujuk gitu, dan sekali-kali Akang pernah itu beliin baju dan dia seneng ternyata. Oh iya, dan akhirnya sampai sekarang di sini tuh sampai akhirnya si ibu Akang itu ngerti loh gitu. Oh iya, ada ngurusin organisasi ya gitu. Iya. Dan ujungnya ya si ibu ngerti gitu loh. Nah Akang dikasih arahan nih sama si Akang ini gitu. Mungkin Akang nggak bisa sebut namanya kali ya. Ketika dikasih arahan Akang ikutin. Coba kasih tadi ya yang Akang sempat bilang juga ya, kasih pengertian si ibunya. Mungkin sekali-kali nih kamu 3 hari di rumah kayak gitu, pulangnya asar. 3 hari boleh pulang malam, kamu diskusi sampai malam boleh gitu kan. Ya itu Akang lakukan, dan alhamdulillah ternyata memang ibu Akang jadi ngerti, ibu Akang jadi percaya sama Akang. Bahkan kalau Akang udah pulang malam nih sekarang nih, udah daripada kemalaman nginep aja di rumah teman gitu. Ya, jadi lebih ke ketika kita ngasih pengertian ke orang tua dan orang tua kita ngerti, kemudian orang tua kita udah percaya sama kita, itu dapat yang satu luar biasa sih. Ya Akang rasain didapat kepercayaan itu. Tadinya orang tua kan ya awalnya itu tadi nggak percaya kan, ya cemas, takut kenapa-napa, terus mungkin udah nggak percaya sama Akang. Ketika Akang lakukan itu, kasih pengertian, Akang sedikit kasih hadiah ke ibu Akang, kemudian dari situ ya ibu Akang akhirnya percaya gitu sama Akang. Sampai detik ini. Ya, sampai detik, mudah-mudahan sampai seterusnya percaya terus sama Akang gitu loh. Ya itu tadi sih. Nah kalau misalkan kita tadi ya ada pertanyaan, kalau misalkan ada orang tua yang memang khawatir dan segala macam, kasih pengertian ke orang tuanya, mah atau pah, bu atau pak atau ayah atau segala macam lah, itu apa, abah kek atau apa, itu kasih pengertian. Kita mengikuti organisasi itu tujuannya untuk apa, kita pengen mengembangkan misalkan PGSD, kita perwakilan dari teman-teman PGSD loh yang ingin menaungi mahasiswa aktif. Kasih pengertian terus ke orang tua. Kalau misalkan orang tua yang nggak percaya, sampai kepada taraf ya orang tuanya percaya gitu loh. Oh iya, anak saya ternyata berkembang loh di organisasi. Anak saya tumbuh loh. Oh anak saya berubahnya drastis dibandingkan hanya mengikuti perkuliahan. Anak saya ketika mengikuti organisasi, wah berkembang loh. Kemudian dari cara bicaranya, dari cara adabnya, ya Akang juga pernah dikasih tahu sama ini ya, ada Akangnya beda lagi ini, Akangnya beda lagi itu loh. Dan alhamdulillah masih terjaga baik sih hubungannya sampai sekarang. Ya dia bilang ke Akang juga kalau misalkan ikut organisasi tetap orang tua juga harus dipentingkan, keluarga juga harus dipentingkan gitu loh. Jangan sampai itu keluarga juga terbengkalai. Dan juga Akang dikasih tahu kita, kalau ke siapapun itu, kalau itu orang tua kita, baik orang tua yang di rumah, baik yang di kampus, adabnya jaga. Akang langsung gini kan, maksudnya adabnya jaga tuh mau itu ke pelaksana, ke dosen ataupun non dosen. Kalau itu orang tua gitu loh, tetap kita harus hormatin dia. Dan itu Akang masih pegang sampai sekarang. Dan alhamdulillah dari yang adabnya itu Akang laksanakan, kenal kok juga sama pelaksana, bahkan mungkin sering ngobrol sama si bapak yang tukang rujak lagi, bapak yang jualan rujak. Itu Akang deket, ngerasa kayak oh iya ya bener ya, kita nggak usah malu salim sama dia karena dia orang tua. Dan ketika Akang kenalan, banyak kok sharing sama mereka. Pengalaman mereka lebih banyak dong daripada Akang.
pengalaman hidupnya, wawasan dan pengetahuannya, dan akan sharing. Itu sih sebenarnya teman-teman juga harus lihat dari sekarang ya, adab kita tuh harus dijaga sama orang tua, baik orang tua yang di rumah, orang tua yang di rumah mah Harus wajib ya. banget, harus dong gitu loh. Surga kan di telapak kaki ibu kan. Iya. Ibu baru ayah gitu kan. Jaga hubungan baik itu dengan orang tua, adabnya, etikanya tetap dijaga gitu loh. Dan itu yang akan dapatkan juga sebetulnya dari kakak tingkat akang gitu loh. Itulah salah satunya manfaat dari ikut Yes, organisasi ya. betul. Jadi kenal itu nggak hanya satu angkatan, maksud Iya. satu angkatan itu misalkan angkatan 2020 doang, enggak, tapi banyak itu akan kenal angkatan 2019, 2018, 2017, 2016 mungkin sampai 2013, 2014 akan masih kenal. Sampai angkatan yang sekarang gitu loh, angkatan 2021, 2022, 2023 yang mungkin nanti 2023 2024 ya sekarang ya. Nah, mungkin itu sih yang ngerasa relasinya tadi, ternyata kenal ya sama angkatan-angkatan. Dan kalau misalkan kita sama angkatan yang di atas, kita bisa banyak banget cari ilmu, cari pengetahuan, cari wawasan, kita dapat nasihat. Karena kan ada rasa senang juga kalau kita dikasih tahu gitu loh, itu salah gitu loh, harusnya diperbaiki ini, ngerasa gitu loh. Nah itu yang ngerasain manfaatnya ada juga ya, kita kenal cutting tuh ternyata nasehatin kita, bahkan bukan hanya soal organisasi tapi soal kehidupan kita gitu loh. Bahkan ya sampai ke taraf hubungan baik akang sama orang tua, hubungan akang sama Allah, itu benar-benar dinasehatin juga gitu sama cutting-cutting akang yang luar biasa, yang tidak bisa akang sebutkan satu persatu nama-namanya akang gitu, banyak banget. Nah teman-teman juga ya mudah-mudahan kayak gitu lah, sekolah juga jaga hubungan baik ke atas, ya hubungan baik ke angkatan bawah, ke ibu, ke orang tua, apalagi ke Tuhan gitu loh, karena Allah yang maha memberikan segalanya kepada kita. Sebetulnya yang akan nggak ekspektasi sampai seperti ini tuh ya itu, kira akan cuy ya cuma gitu aja, ternyata sisi kekeluargaan juga di Guseda itu luar biasa banget. Akan ngerasain ya, sampai kepada mungkin akan ikut kegiatan-kegiatan yang di luar gitu loh, akan ikut kegiatan yang mungkin tarafnya secara provinsi gitu. Kemarin juga akan alhamdulillah ikut KKN Dikti, KKN dari LL Dikti itu akan sama Universitas Ibnu Khaldun, Ar-Rahmaniyah, kemudian Universitas Nusa Bangsa. Wah itu akan luar biasa juga. Itu mungkin salah satunya jalan dari organisasi juga sih sebetulnya. Relasi juga luas gitu loh. Jadi akan diajak untuk ikut. Terus akan juga dapat relasi. Akang ya walaupun ilmu akang belum seberapa, akang diminta waktu itu buat ngisi narasumber di salah satu LDKS OSIS SMP gitu loh. Dan itu ya dari relasi juga gitu loh. Wah pengalaman yang luar biasa itu. Dan pengalaman kita pasti berbeda dong, iya gak sih? Pengalaman akang, pengalaman teman-teman yang lain yang ikut organisasi pasti bakal berbeda-beda. Iya benar. Biasa. Bahkan mungkin karena kita ini seorang guru gitu ya, calon guru, kita juga akan berorganisasi gitu ya, di kelas, kemudian di sekolah, apalagi di kelas ya nanti kita akan ada membimbing anak-anak itu. Ya. Ada yang jadi ketua kelas, ada yang jadi sekretaris kelas dan lain-lain, itu kan organisasi juga gitu. Nah, organisasi. Nah, itu sebenarnya juga harus benar-benar dijaga sih. Jangan merasa ketika kita ikut organisasi kita menjadi orang yang paling gitu ya. Sok gitu. Enggak juga sebetulnya. Di dalam kepengurusan kita sebagai pengurus, sebagai organisator, tapi di luar daripada itu ya kita tetap mahasiswa di Unpad gitu loh, mahasiswa. Jangan merasa kayak kalau misalkan bahasa tongkrongannya bukan bahasa tongkrongan, kalau di tongkrongan ya kita sama gitu loh, nggak ada ketua, nggak ada sekretaris, nggak ada bendahara, nggak ada wakil ketua, ya kita di tongkrongan ya misalkan lu Arin, gue Fanhas gitu loh, nggak ada yang lain-lain, setara gitu, ngobrol biasa gitu loh, jangan selalu ngomongin organisasi. Tapi kalau kita udah di taraf pengurus, ketika kita melaksanakan kegiatan, nah itu baru kita pengurus. Tapi ya itu tadi, untuk menjaga hubungannya kita tetap ngobrol aja sama teman-teman yang memang bukan organisasi. Jangan merasa lebih baik juga sih sebenarnya gitu ya. Iya, menyesuaikan. Menyesuaikan tempatnya, betul ini Kita menyesuaikan tempatnya juga.
Jangan sampai ini mah di tongkrongan ge sosokan ya aing ketua. Enggak juga sih sebenarnya, mah harus menyesuaikan juga. Kalau di tongkrong ya udah gitu loh, kita biasa nongkrong ngobrol itu. Kalau dari akang sih ya kesimpulannya, kalau teman-teman yang mau ikut organisasi jangan pernah menghindar dari yang namanya masalah. Intinya itu kan, pasti ada masalah dimanapun, baik di dunia organisasi maupun tidak, kita tidak pernah lepas dari masalah. Intinya kalau teman-teman mau ikut, teman-teman harus mau untuk capek, teman-teman harus mau untuk bekerja sama, teman-teman harus mau juga untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kita mendiskusikan sesuatu yang memang itu harus kita laksanakan untuk PGSD yang lebih baik lagi, untuk PGI Maguseda ya, untuk di Maguseda. Dan untuk teman-teman ya jangan sampai ketika ikut organisasi urusan rumahnya ditinggalkan, urusan kampusnya ditinggalkan, enggak juga. Tetap jaga hubungan baik dengan orang tua, dengan Allah, dengan teman-teman yang lain, tetap itu dijaga. Tapi teman-teman juga harus ingat bahwasanya kita nggak pernah gagal ketika kita nggak pernah menyerah. Itu. Jadi teman-teman yang mau ikut semangat. Jadi pembahasan podcast kali ini cukup sekian aja kali ya Kang ya. Banyak banget sharing-sharing tentang keorganisasian yang insya Allah bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang ingin mengikuti organisasi tapi selalu terhalangi oleh rasa ketakutannya, takut di organisasi gimana ya Kang ya. Tapi sebenarnya di balik rasa takut itu, ketika kita ingin mencoba sesuatu hal yang baru di organisasi terutama ya Kang ya, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ya. Yes, betul. Sesuatu yang bermanfaat ini yang bisa dibilang yang bakal merubah diri kita, merubah pola pikir kita gitu. Betul. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi itu sharing ya, pengalaman Akang, kemudian apa yang pernah Akang alami itu sharing aja sih. Akang masih perlu banyak belajar. Akang belum punya banyak pengetahuan, belum punya banyak ilmu, belum punya wawasan. Kalau teman-teman harus berani gitu ngambil pilihan mau masuk atau enggak gitu. Tapi teman-teman yang udah masuk, kemudian teman-teman yang mau masuk harus berani. Orang berani itu bukan berarti dia nggak takut, tapi dia berhasil melawan rasa takutnya itu. Dan ketika dia dalam rasa ketakutan, dia masih bisa berpikir dan masih bisa bertindak. Itu sebenarnya orang yang berani. Bukan berarti dia takut ya, tapi dia bisa mengatasi rasa takutnya. Kemudian dalam rasa takutnya itu dia bisa mengambil tindakan gitu, tindakan yang baik gitu loh ya. Oke, cukup di sini aja kali ya. Terima kasih Ines dan teman-teman sudah. Mohon maaf kalau apa yang akan sampaikan ada kurang, ada salahnya ya. Mohon maaf sekali. Ya, sama-sama. Hatur nuhun Buseda. Terima kasih. Mohon maaf kalau akan ada salah dan kurang ya. Iya.